Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Pastinya Bapak berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini untuk kelas 5. Bagaimana anak-anak semuanya, sudah siapkah hari ini kita belajar bersama? Alhamdulillah kalau anak-anak semuanya di rumah ya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Silahkan anak-anak semuanya di rumah untuk menyiapkan. Satu adalah buku paket pendidikan agama Islam kelas 5. Yang kedua buku tulis, buku catatan tentang pendidikan agama Islam. Dan yang satu lagi adalah juz amma, ya. Bisa Al-Quran juga boleh. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Mari anak-anakku semuanya, kalau sudah siap, tadi materi sudah Bapak sampaikan pendidikan agama Islam, bukunya sudah disiapkan. Mari kita awali terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Kita berdoa dan khusyuk. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Al-Quran surah At-Tin. Ya, silahkan anak-anak semuanya bisa dibuka buku paketnya. Kita kali ini akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Ya, kemarin ya sebelum ini kita sudah belajar tentang menghafal, membaca, menulis surah At-Tin. Maka kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu untuk memperlancar bacaan anak-anak semuanya. Kita baca bersama-sama surah At-Tin. Bisa dibuka buku paketnya, utamanya juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, silahkan nanti bisa diulangi lagi di rumah masing-masing membaca surah At-Tin ya, biar nanti anak-anak semuanya lancar membaca. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah lancar, sudah bisa membaca Al-Quran surah At-Tin dengan baik. Saya berharap nanti anak-anak semuanya bisa belajar di rumah masing-masing, bisa mengulangi secara terus, secara kontinu, agar nanti adik-adik anak-anak semuanya membaca Al-Qurannya bisa dengan lancar dan tentunya hebat. Ya, mari anak semuanya, sesuai dengan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan, kali ini khusus makna kandungan surah At-Tin. Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah nanti harapannya anak-anak bisa menjelaskan terkait dengan kandungan makna surah At-Tin. Ya, silahkan bisa dibuka buku paketnya untuk menyimaknya. Ya, yang pertama yaitu surah At-Tin ya turun di kota Mekah atau bisa disebut juga dengan surah Makkiyah. Ya, terus untuk selanjutnya Al-Quran surah At-Tin ini dalam Al-Quran menempati urutan surat yang ke-95
Ya, nanti bisa dilihat di Al-Qur'an itu nanti di pojok kanan atas itu di bagian suratnya, ya, di samping bismillah itu ada surah At-Tin, itu ada angkanya. Nah, itu adalah urutan surat dari surat At-Tin tersebut, ya. Selanjutnya anak semuanya, ya, untuk surah At-Tin ini terdiri dari berapa ayat anak-anak semuanya? Ya, betul sekali anak-anak. Ya, anak-anak, ya, bahasanya surah At-Tin ini adalah terdiri dari 8 ayat. Ayat pertama, ya, bunyinya adalah wattini wazaitun. Mengapa disebut dengan surah At-Tin? Karena diambil dari kata atin pada ayat yang pertama. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita mari perhatikan makna kandungan surah At-Tin ayat pertama, ya. Perhatikan silahkan anak-anakku semuanya. Ayat pertama berbunyi wattini wazaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat ini, surat At-Tin, bersumpah dengan ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan zaitun. Hanya Allah sajalah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Selanjutnya, buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan masih banyak lagi manfaatnya. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan. Karena apa? Karena kandungan minyaknya yang berlimpah, ya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita melanjutkan kandungan ayat yang kedua, ya. Mari kita baca terlebih dahulu waturi sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Kandungan yang terdapat dalam ayat kedua ini yaitu gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, ya. Gunung ini juga disebut dengan Gunung Musa atau Jabal Musa, yaitu gunung Nabi Musa. Karena apa? Di tempat ini, di Gunung Sinai tadi itu adalah Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan beliau diangkat menjadi rasul. Jadi gunung ini, silakan anak-anak diingat, Gunung Sinai itu adalah tempat pertama Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan beliau dianggap menjadi rasul. Ingat-ingat ya anak-anak semuanya. Dilanjutkan. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Nabi Agung Muhammad SAW itu berhenti sejenak. Di mana berhentinya? Di Gunung Sinai. Beliau Nabi Muhammad SAW untuk apa berhenti? Yaitu melaksanakan sholat sebagai bukti penghormatan atas kesucian dari tempat ini, yaitu Gunung Sinai. Jadi silahkan anak-anak semuanya diingat, ya. Apa tadi? Waturi sinin, apa? Dan demi Gunung Sinai. Selanjutnya adalah ayat yang ketiga. Wahadal baladil amin, yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Kandungan yang terdapat dalam ayat yang ketiga ini adalah kota yang aman adalah kota Mekah, ya. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya, ya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman, ya.
Sejarah kota Mekah ini ya sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kota yang aman yang dimaksud dalam surat At-Tin ayat ketiga adalah kota Mekah. Itu ya anak-anak. Selanjutnya mari kita anak-anak untuk ayat yang keempat, yaitu yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin ayat keempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, pikiran, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Maka manusia sebaiknya harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar apa? Supaya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Ya. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar apa? Supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi manusia ini berbeda dengan hewan, berbeda dengan makhluk lainnya. Karena apa? Manusia diberi kelengkapan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Ada akal pikiran, ada nafsu, ada rohani, ada jasmani. Makanya ini seimbang, harus dimanfaatkan dengan baik agar tetap menjadi makhluk yang mulia. Jangan sampai kita turun derajat sama seperti hewan. Ya, makanya jangan mengandalkan nafsu saja, tapi akal pikiran harus kita gunakan, harus kita pikirkan agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu, ya. Itu adalah kandungan dari ayat yang keberapa, anak-anak? Adalah ayat yang keempat. Selanjutnya adalah ayat yang kelima yang berbunyi tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kandungan yang terdapat dalam ayat yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka itu sempurna, ya, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Karena apa? Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya itu apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Maka dari itu, ya, Bapak berharap mari anak-anak semuanya, kita semuanya untuk selalu menjaga, ya, sikap kita, perilaku kita, ya, ucapan kita agar apa? Tidak melanggar, tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Jadi ayat yang kelima ini adalah tentang peringatan dari Allah bahwasanya kita harus berhati-hati sebagai manusia ciptaan Allah. Selanjutnya kita ayat yang ke-6, ya, berbunyi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Makna kandungan yang terdapat dalam ayat ke-6 ini adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah
mereka yang beriman dan selalu melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itulah nanti yang akan selamat dari kehinaan, ya, baik di dunia dan di akhirat. Ya, silahkan anak-anakku semuanya perhatikan gambar berikut ini, ya, ataupun gambar yang ada di buku paket pendidikan agama Islam kelas 5. Di situ ada gambar contoh dari orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ada orang yang sedang beribadah, ada orang yang bersedekah, dan ada orang yang ikhlas dalam memberi pertolongan. Maka dari itu Bapak berharap anak-anakku semuanya bisa meneladani, bisa meniru apa yang sudah ada di dalam buku paket. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah ayat yang ke-7. Anak-anakku, mari kita baca bersama-sama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin ayat yang ke-7 adalah pada hari kiamat nanti ada yang disebut dengan hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik itu yang perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi akal pikiran kepada manusia untuk berpikir, dan sudah memberi hati, sudah menciptakan manusia itu dalamnya ada hati itu untuk merasakan adanya keimanan kepada Allah. Ya, maka dalam ayat ini pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tujuannya apa? Yaitu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia itu tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi itu ya anak-anak, kandungan ayat yang keberapa tadi? Ke-7. Ya. Kita lanjutkan kandungan ayat yang ke-8. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Makna kandungan yang terdapat dalam ayat yang ke-8 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan sekecil apapun yang terlewatkan. Ya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi anak-anakku semuanya, ya, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu berhati-hati bahwasanya Allah itu maha tahu. Tidak ada sekecil apapun perbuatan kita yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekecil apapun itu, walaupun masih dalam benak kita, walaupun belum kita laksanakan, Allah maha tahu. Makanya harus berhati-hati karena Allah maha tahu dan Allah maha adil. Ya, semua persoalan Allah memberi keputusan yang paling adil. Allah maha pengasih kepada hambanya. Allah senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, kesalahan, maka karena keadilannya Allah, manusia akan menanggung akibatnya dari perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Maka dari itu anak-anak silahkan, ya, kita bersama-sama untuk selalu berbuat kebaikan agar senantiasa di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, demikian tadi adalah penjelasan terkait dengan makna kandungan yang terdapat dalam surah At-Tin ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya,
Saya simpulkan bahwasanya dalam surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada ciptaannya, dengan ciptaannya yaitu dengan apa saja tadi? Dengan buah tin, dengan buah zaitun, Gunung Sinai, dan tentunya tadi yang terakhir apa tadi? Dengan kota Mekkah, ya. Diawali dengan demi tadi, ya, demi buah tin dan demi buah zaitun, demi negeri yang aman, terus demi Gunung Sinai, ya. Itu yang perlu diingat adalah untuk anak semuanya dalam surah At-Tin ini, ya, bahwasanya Allah itu sudah menciptakan manusia dalam hal yang bentuk yang paling baik, sebaik-baiknya, ya, lengkap dari jasmani, rohani, akal pikiran, dan tentunya diberi hati. Berbeda dengan makhluk lainnya, hewan hanya diberi apa? Fisik, jasmani, dan nafsu saja. Makanya kita sebagai manusia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, kita harus selalu berbuat baik, beriman, beribadah, dan tentunya selalu menjalankan amal soleh. Itu saja dari Bapak Rohimin, ya. Silahkan untuk anak-anakku semuanya untuk penilaian, ya, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu silahkan anak-anakku semuanya bisa mengerjakan di link berikut ini, ya. Di link berikut ini silahkan nanti dikerjakan dengan baik nanti untuk mengukur pemahaman anak-anakku semuanya. Dan tentunya selain mengerjakan ini, ya, soal tadi, tentunya Bapak berharap untuk selalu ada di semuanya terbiasa minimal sehabis sholat untuk membaca Al-Quran, ya. Seperti itu, ya, anak-anak semuanya. Silahkan bisa nanti langsung dikerjakan, bisa diklik link tersebut tadi. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan anak-anak semuanya untuk bisa menunggu video pembelajaran dari Bapak, ya. Video pembelajaran yang akan datang adalah mengenai pembelajaran kelas 5, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Ada Al-Hayyu, Al-Mumit, dan lainnya. Itu ya anak-anak, silakan selalu tunggu video selanjutnya dari Bapak, ya. Dan tentunya saya berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tentunya tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Itu pesan dari Bapak lagi, ya. Mari untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita baca doa bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.